Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Bilangan pasal 11 ya. Kita akan baca ayat ke-16 sampai ke-17, kemudian kita lengkap ayat 24 sampai ayat 26. Bilangan 11 ayat ke-16. Kita baca terlebih dahulu 16-17 ya. 3-4. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bagiku 70 orang dari tua-tua Israel yang telah engkau kenal sebagai tua-tua bangsa itu, serta para perwiranya. Dan haruslah engkau membawa mereka ke kemah pertemuan. Dan haruslah mereka berdiri di sana bersama engkau. Lalu aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Dan aku akan mengambil dari roh yang ada padamu. Dan aku akan menaruh roh itu di atas mereka. Dan mereka akan memikul beban bangsa itu bersama engkau. Sehingga engkau tidak memikulnya seorang diri. Kita lengkap ke ayat ke 24. 24 sampai ke 26. Maka keluarlah Musa dan mengatakan kepada bangsa itu perkataan-perkataan Yahweh. Lalu ia mengumpulkan 70 dari tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Turunlah Yahweh dalam awan dan berfirman kepadanya. Dan dia memisahkan sebagian dari roh yang ada padanya. Dan memberikannya kepada ke-70 orang tua-tua itu. Dan terjadilah ketika roh itu hinggap di atas mereka, maka mereka bernubuat tetapi tidak berlanjut. Ada 2 orang yang tertinggal di perkemahan, nama yang seorang adalah Eldad, yang kedua adalah Medad. Roh itu hinggap atas mereka dan mereka ada di antara orang-orang yang terbilang, tetapi tidak turut pergi ke kemah itu. Dan mereka bernubuat di dalam perkemahan. Maka berlarilah seorang anak muda dan memberitahukan kepada Musa dan mengatakan, Eldad dan Medad bernubuat di perkemahan. Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya, kebenaran firman. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, itu juga ada hubungannya dengan ketika Yeshua mengutus 70 orang murid untuk memberitakan kebenaran firman. Nanti saudara baca dalam Lukas pasal ke-10 ya. Ayat 1 sampai ke berapa 12 ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, angka-angka ini seringkali menjadi satu pertanyaan ya, kenapa sih harus 70 orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan. Ya, khususnya bangsa Israel. Tetapi juga Tuhan mengutus murid-murid juga sebenarnya untuk terutama bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
segala sesuatu yang terjadi ataupun yang dilakukan Bapa Yahweh itu pasti mempunyai sebab ya. Kenapa harus 70 orang? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan ketika bangsa Israel pertama kali memasuki tanah Mesir, ya, ketika kelaparan ada di daerah tanah Kanaan, kemudian Yakub mengutus anak-anaknya untuk mencari makan di tanah Mesir. Nah, dia tidak tahu tadinya bahwa yang menjadi penguasa adalah anaknya sendiri, yaitu Yusuf. Ya. Dan berdasarkan kitab Kejadian, Yusuf akhirnya memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dan kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jumlah keturunan Yakub ketika mereka memasuki tanah Mesir itu 70 orang. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal ke 46 ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada, atau kita baca ayat ke atasnya lagi. Ayat 26. Kejadian 46 ayat 26. Semua jiwa yang datang bersama Yakub di Mesir yang keluar dari kantong benihnya, di luar dari para istri anak-anak Yakub, seluruhnya ada berapa? 66 jiwa. Ya. 66 jiwa. Nah, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 jiwa. 66 ditambah 2 jiwa ditambah istri dan Yusuf, jadi tambah 4. 66 ditambah 4 jiwa. Tangkap ya. Seluruh isi keluarga Yakub yang datang di Mesir ada 70 jiwa. Inilah cikal bakal orang pilihan Tuhan. Ya. Nah, kita tahu bahwa bagi Bapa Yahweh, kita sebagai orang pilihan Tuhan adalah sama seperti bangsa Israel yang datang ke tanah Mesir. Sebagai apa? Sebagai pengembara, sebagai pendatang. Ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal ke 1 Petrus pasal 2 ayat ke-11. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara, supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang
melawan jiwa. Dalam pandangan Bapa Yahweh, bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa pengembara di muka bumi ini. Ya. Dan sebagai pengembara, Tuhan tetap menghendaki kita memegang identitas sebagai anak Bapa Yahweh. Ya. Karena itu Bapa Yahweh memerintahkan kepada Moshe, pilih 70 orang. Ini gambaran daripada wakil atau mewakili 70 orang pertama bangsa pilihan Tuhan di tanah Mesir. Tuhan mau kasih lihat bahwa orang ini adalah berbeda dari orang-orang dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini ya. Orang yang diutus oleh Tuhan secara khusus, Tuhan tidak membiarkannya begitu aja. Ya. Tuhan memberikan tanda. Tuhan memberikan urapan bagi orang pilihannya. Sehingga walaupun orang pilihannya tinggal di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat, mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh si jahat. Ya. Dan Tuhan kasih lihat ketika 70 orang diutus, dipilih, ya, Tuhan yang pilih. Untuk dipakai Tuhan memberitakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan kita melihat ya sama seperti suasana sekarang ya. Situasi dunia yang mencekam banyak orang membuat iman manusia kepada Tuhannya, siapapun Tuhannya, mulai melempem. Ya. Kita yang ada di sini, mereka yang ada di luar sana. Ya. Begitu dicekam oleh suasana ketakutan. Takut apa? Takut mati. Takut mati. Ya. Nah, terus percaya sama siapa? Katanya percaya sama Bapa Yahweh. Ya. Siapa yang sayang jiwanya lebih daripada menyayangi Bapa Yahweh, dia akan kehilangan. Ya. Tetapi ayat-ayat itu banyak yang seolah-olah hilang dengan berbagai macam dalih. Kita harus ada hikmat dong. Ya, kita harus ada hikmat. Apakah dengan hikmat manusia kita menjauhkan diri dari Tuhan? Ya. Nah, kita harus sangat-sangat menyadari bahwa setan itu bukan maha tahu ya. Tetapi setan bisa tahu rahasia-rahasia firman Tuhan. Ketika para pelayan Tuhan yang diurapi memberitakan firman bahwa kedatangan Mesias, sudah tidak lama lagi dia semakin sadar. Semakin sadar. Dan dia menyadari bahwa kehadirannya di muka bumi ini pun semakin sempit. Karena itu dia berusaha sedemikian rupa dengan caranya untuk menarik sebanyak mungkin manusia-manusia
untuk mengikuti dia. Tidak terkecuali orang-orang yang menamakan diri orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Saya percaya kalau orang yang tidak percaya Bapa Yahweh dia tidak peduli. Karena setan tahu orang yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh tidak ada tempatnya di Wahyu 19. Tidak ada. Ya. Karena menurut Wahyu pasal 19, di sorga itu yang dipuja, disembah itu Yahweh. Jadi kalau orang yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh dia tidak peduli. Setan tidak peduli. Karena dia tahu orang-orang seperti ini tidak akan masuk ke dalam sorga sebagaimana tertulis dalam Wahyu pasal 19. Ya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kan banyak sekarang udah mulai percaya kepada Bapa Yahweh. Mulailah dengan berbagai macam cara. Trik-trik dan tipu daya. Orang yang tadinya percaya Bapa Yahweh mulai dimasukkan lagi dengan doktrin-doktrin yang lain. Ya. Mulai meninggalkan nama Sang Juru Selamat yang benar. Dengan berbagai macam dalih. Sehingga tanpa disadari mulai terjadi penyangkalan. Mulai terjadi. Dengan hikmat kata mereka, kita harus ada hikmat dong. Situasi begini jangan ibadah. Nah, setan senang. Itulah yang dicari setan. Semakin kau tidak ibadah, ya semakin senang si setan. Karena ibadah itu kan perintah Bapa Yahweh. Tapi Bapa Yahweh tidak pernah memaksa. Ya. Kalau kita mungkin bisa melihat dengan mata jasmani, Bapa Yahweh melihat manusia, mungkin dia menangis. Orang ini kemana imannya? Dia baca firman gak sih? Kalau dalam ibadah-ibadah seringkali dikatakan, oh akhir zaman seperti zaman Nuh. Luar biasa. Ya. Zaman Nuh itu kayak gimana? Ya. Jangan hanya ngomong zaman Nuh itu kayak gimana. Nuh memang membangun bahtera. Ketika hujan turun 40 hari 40 malam. Kemudian bahtera terangkat. Setelah pintu ditutup oleh Tuhan. Orang berlarian melihat air sudah mulai naik. Tapi sudah terlambat. Terus kenapa Nuh itu selamat? Itu yang menjadi pertanyaan. Kepada siapa Nuh itu beribadah sehingga dia selamat? Ingat ya. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Nuh itu orang yang benar di mata Bapa Yahweh. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan istrinya orang benar. Tidak ada. Tidak ada ayat yang menyatakan anak-anaknya benar. Tidak ada. Tidak ada ayat yang menyatakan mantu-mantunya benar. Tidak ada. Tetapi karena Nuh orang yang benar, seisi rumah tangga memperoleh keselamatan. Itu yang harus saudara dan saya imani. Ya. Tuhan mau seisi rumah tangga kita selamat. Walaupun kita mungkin sudah beritakan berita katanya mereka mengeraskan hati, jangan kau kecewa. Tetap duduk di bawah kaki Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan.
Tuhan punya cara untuk menyelamatkan. Dan sekarang kenapa si Nuh ini dan keluarganya selamat? Jangan hanya kita pada akhir zaman Nuh, lihat zaman Nuh. Bagaimana zaman Nuh? Ya, baik kita yang di sini maupun kau yang ada di luar sana. Setelah air bah mulai surut. Saya tidak bosan memberitakan ini supaya orang tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nuh. Sehingga Nuh yang selamat bersama dengan keluarganya. Ya. Dalam Kejadian pasal ke 8. Kita baca mulai ayat 18 sampai 20. Maka keluarlah Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya bersamanya. Setiap binatang, setiap yang melata, setiap burung segala yang merayap di bumi menurut jenisnya keluar dari bahtera. Perhatikan ayat 20. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh. Dia mengambil setiap hewan yang tahir, setiap burung yang tahir, dan apa? Dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Ini intinya. Kenapa Nuh selamat bersama keluarganya? Karena mereka paling sedikit Nuh, dia beribadah kepada Bapa Yahweh, bukan kepada ilah yang lain, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Nuh dan keluarganya selamat. Dan kalau orang berani bilang, oh zaman sekarang, akhir zaman, sama seperti zaman Nuh. Ingat, kalau engkau tidak beribadah kepada Bapa Yahweh, jangan harap kau selamat. Semua diciptakan oleh Bapa Yahweh untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Kalau engkau tidak beribadah kepada Bapa Yahweh, siapapun Tuhanmu, kau pasti binasa. Oh kalau gitu Tuhan kejam. Bukan Tuhan kejam, kita diciptakan untuk menyembah Dia, bukan untuk menyembah ilah-ilah lain. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, 70 orang dipilih mewakili umat pilihan Tuhan di muka bumi ini. Untuk berani memberitakan apa yang harus diberitakan untuk keselamatan manusia. Terlebih dunia sekarang kan sangat mencekam sekali. Mulai orang berbagai macam cara. Ya. Mulai orang pun mulai menarik diri, menjauh dari tempat-tempat ibadah. Menjauh dari siapa? Menjauh dari Tuhan. Oh kita bisa ibadah sama di rumah masing-masing. Perintah Tuhan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Tetapi manusia lebih takut kepada penyakit daripada melakukan
apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Dengan data-data, sudah sekian puluh ribu orang yang mati. Saya mau ingatkan saudara, ketika Daud berdosa kepada Bapa Yahweh, ketika dia menghitung jumlah rakyatnya, firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Samuel pasal 2 Samuel pasal 24 ayat ke-15. Atau kita baca mulai ayat 13 dulu. Datanglah Gad kepada Daud dan memberitahukan kepadanya serta mengatakan, akan datang 7 tahun kelaparan kepadamu di negerimu, atau kau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama 3 bulan, dan mereka itu mengajarmu, atau 3 hari itulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada dia yang mengirimkan perkataan kepadaku. Daud berkata Daud berkata, sebab hal ini aku ada dalam penderitaan yang besar. Biarlah kita sekarang jatuh ke dalam tangan Yahweh, karena belas kasihnya besar, dan jangan biar anakku jatuh ke tangan manusia. Artinya dia serahkan tercerah Bapa Yahweh. Dan Yahweh mengirim satu tulah atas Israel dari pagi sampai pada waktu yang telah ditentukan. Mulai dari Dan bahkan sampai ke Beersheba, dan 70.000 orang mati dalam 3 hari. 70.000 orang mati dalam 3 hari karena melawan Tuhan. Ya, itulah yang sekarang kita ini berapa? Ya. Saya percaya apabila bangsa ini, umat manusia bertobat. Ya, waktu baru-baru COVID kan, waduh, masuk di media-media sosial. Orang bertelut-telut di pinggir-pinggir jalan. Masih ingat gak saudara, 2 tahun yang lalu? Berdoa. Sampai di situ aja. Lama-lama mulai memudar. Ya. Dan itulah yang memang dicari oleh si setan. Supaya jangan orang merendahkan diri, memanggil nama Tuhan yang benar. Dan saya percaya apabila dunia dan khususnya bangsa Indonesia, terlebih khusus mereka yang menamakan diri umat Nasrani, engkau bertobat dengan sungguh-sungguh dan memanggil nama Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Bapa Abraham, Yesak dan Yakub, memanggil namanya, merendahkan diri berseru, mohon belas kasihan atas bangsa ini. Tuhan tidak berubah. Ya. Tuhan tidak berubah. Ketika umatnya merendahkan diri, mengaku dosa, maka dia akan menarik tulah itu. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Semakin ketakutan.
Ya. Ya Tuhan biarkan aja. Kenapa? Engkau sudah tahu apa yang sesungguhnya engkau harus buat. Para pemimpin-pemimpin agama, para pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala. Ya. Kalau diberitahu nama yang benar, malah marah-marah. Ya panggillah nama Tuhanmu yang kau percaya. Sama seperti zaman Elia. Panggil nama Baalmu. Apakah dia jawab? Tidak ada jawaban. Tetapi ketika Elia datang, dia panggil nama yang kudus. Maka jawaban dari Tuhan langsung menyambar. Korban persembahan yang dipersembahkan. Itu semua tertulis. Kenapa mereka yang menamakan diri umat Tuhan seolah-olah matanya dibutakan, telinganya tertutup? Ya. Nah, mungkin saudara di luar sana, oh habis saya punya gembala gini, jangan urus gembalamu. Ketika kau dengar firman ini, rendahkan dirimu. Berseru memanggil nama Tuhan yang benar. Itulah Yahweh. Yahweh itulah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub. Yahweh itulah nama yang ada di sorga, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-19. Kemudian cari-cari, kok nggak ada? Coba kita lihat Wahyu 19. Setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak. Di mana? Di dalam sorga. Yang mengatakan haleluya. Keselamatan, kemuliaan, hormat, kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Ya. Haleluya di sorga itu. Orang-orang di sorga bilang haleluya. Orang-orang Nasrani baca tapi enggak disebut apa-apa. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Banyak orang Nasrani nggak tahu haleluya. Kasihan sekali. Ya. Tapi kalau yang 12 kali itu ya haleluya haleluya. Apa artinya? Puji Tuhan. Tuhan yang mana? Ya. Hal-hal ini sering saya lontarkan ya. Karena banyak orang-orang yang menamakan diri orang Nasrani nggak ngerti apa itu haleluya. Kalau ditanya bahasa apa, nggak tahu bahasa apa. Setan ketawa. Tapi Tuhan mau buka semuanya supaya kita mengerti. Tuhan tidak mau umatnya binasa karena ketidakmengertian mereka. Sehingga pasrah aja. Ya terserah deh. Sakit penyakit itu harus dilawan. Ya. Engkau sudah diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Tumpangkan tangan atas orang sakit, nah mereka sembuh. Pakai nama yang benar. Ya. Di sorga, haleluya. Haleluya artinya pujilah. Yah itu Yahweh. Di sorga orang memuja Yahweh. Di sorga. Kalau engkau tidak memuja Yahweh, jangan harap engkau masuk ke dalam sorga yang tertulis dalam Wahyu 19. Tidak bisa.
kau sangkali dia, maka dia pun akan menyangkali. Karena itu Tuhan utus 70 murid. Yeshua pun mengutus 70 murid. Diutus berdua-dua. Ya, dalam Lukas pasal 10. 70 bagi 2. Ada 35 tim. Ya. 70 bagi 2 35 kan? 3 ditambah 5. 8. 8 adalah angka anugerah. Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Keselamatan itu anugerah ya. Kita diberi anugerah keselamatan ini. Terima apa tidak? Banyak orang yang tadinya pertama mungkin menerima, habis itu menolak. Ya enggak jadi masalah buat Tuhan. Tidak jadi masalah. Orang banyak beribadah, tapi apa yang dia peroleh? Kalau tidak engkau peroleh apapun, sia-sia ibadahmu. Kita ibadah pertama karena itu perintah Tuhan. Yang harus kita lakukan. Dengan kita taat setia belajar melakukan apa yang dia perintahkan. Maka dia akan membimbing saudara dan saya. Sebagaimana 35 tim ini berjalan ke sekeliling tempat-tempat di mana Tuhan akan datang. Kan begitu kata kitab Lukas pasal ke-10, coba kita lihat. Ayat ke-1. Lukas 10 ayat 1. Sesudah hal-hal itu Tuhan menetapkan juga 70 orang lainnya. Dan mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Perhatikan kata-kata mendahului dia. Yesus akan segera datang. Dia utus orang pilihannya untuk memberitahukan kepada umat pilihannya bahwa memang waktunya sudah sangat dekat. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ingat ya, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi orang yang tidak mau melakukan firman-Nya itu pasti binasa. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diberi tugas, ya. Diberi tugas oleh Tuhan. Ayo. Beritakan. Ya. Kita lihat dalam 2 Petrus pasal ke-3. Ayat ke-9. Tuhan tidak menunda akan janjinya. Sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan, sebaliknya. Dia bersabar terhadap kita karena, perhatikan ayat ini, tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Ya, 35 utusan dikirim ke seluruh pelosok muka bumi karena Tuhan akan datang. Ada orang yang mendengar, cuek aja. Karena beranggapan, dari dulu juga sudah begini. Ya. Mengacaukan sama seperti orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Ya. Tuhan mengizinkan apa yang terjadi saat ini.
Dengan adanya bala sampar. Ini kan bala sampar. Tuhan izinkan terjadi. Apa yang dicari? Ya. Oh, obat apa? Obat apa? Obat apa? Bukan kita anti obat. Tapi utamakan Tuhan. Tuhan nanti yang menentukan apa yang harus kita makan. Bukan kita yang cari-cari. Ya, kita melihat kan kenyataan banyak orang yang sudah mendapatkan vaksinasi yang mati juga. Kecuali kalau nggak mati ya. Ya. Tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Ya kalau langsung mati ya masih mendingan. Ada yang menderita. Dengan segala macam komplikasi yang ada. Ya. Kita belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, ya memang kehendak Tuhan mau diapain. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan punya cara. Karena vaksinasi dari Bapa Yahweh, itulah yang paling sempurna. Ya. Nah, kita melihat kan sekarang. Banyak orang yang ketakutan. Ya. Mungkin sebenarnya nggak sakit, cuma karena ketakutan jadi sakit. Dikejar oleh ketakutan. Ya. Tetapi kita melihat di sini, kan jelas firman Tuhan katakan, Tuhan tidak mengajarkan kepada saudara dan saya ketakutan, tidak ada. Tidak ada diajarkan. Kecuali takut kepada Bapa Yahweh. Bukan takut kepada apa yang ada di dunia ini. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal ke-4. Ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan di dalam kasih. Mungkin kasih kita memang belum sempurna, tapi kita belajar. Mentaati firman Tuhan, itulah wujud cinta kasih kita kepada Bapa Yahweh. Saudara dan saya terus menerus disempurnakan. Belajar untuk bisa mengasihi. Seperti kesaksian tadi, ya biarin aja lah. Kita belajar mengasihi ditolak, ya biar aja. Walaupun kadang-kadang ada kekecewaan, tetapi lihat. Ya. Kita kebaskan kaki, debu di kaki. Maka dia akan menerima akibatnya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, seringkali mudah dikatakan, tetapi membutuhkan perjuangan yang keras untuk kita bisa mempraktekkannya dalam hidup kita. Karena itu, sebagaimana para murid Yeshua, sebagaimana orang-orang Yisrael, ketika mereka diutus oleh Tuhan, diberikannya rohnya. Diberikan roh Bapa Yahweh. Untuk memampukan kita menjadi alat menyatakan kebenaran Tuhan. Dengan caranya. Ya. Nah kita nggak heran lah kalau banyak orang yang mulai, ya maaf kata, sebenarnya takut. Takut. Takut untuk ibadah.
takut untuk memuja Tuhan. Akhirnya ketakutan itu yang mendatangkan apa yang kau takutkan itulah yang terjadi. Ya. Kan banyak orang tahu firman-firman ini, tetapi dalam kenyataannya seolah-olah itu dilupakan. Ya. Kalau ditanya, oh iya ada tertulis, hafal lagi di luar kepala. Kata Ayub pasal 3 ayat 25, oh, hafal. Hafal, kita coba kita lihat ya. Ayub pasal ketiga ayat 25. Sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpaku. Dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Banyak orang Nasrani hafal benar ayat ini. Ya, hafal benar. Ya. Tetapi kalau itu dipraktekkan dalam hidup, memang memerlukan satu perjuangan untuk kita menghancurkan roh takut itu dari dalam hidup kita. Memang ada rasa takut itu tetap namanya manusia ya, itu manusiawi. Takut itu ya manusiawi. Tetapi kita percaya bahwa roh Bapa Yahweh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, ketakutan itu akan dihilang lenyapkan Tuhan dari dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita melihat iman kita ditambah. Iya ya, tadi aku takut, sekarang enggak lagi. Sering kan kita alami seperti itu. Ya, jalan enggak ya? Jalan enggak ya? Ya. Nanti kalau setan nanti kamu jalan begini, wah. Ya dengan iman Tuhan, kalau engkau berkenan, aku akan jalan. Dan ketika engkau jalan, engkau akan melihat pertolongan dan penghiburan daripada Ruh HaKudes yang ada di dalam kita. Akan membuat iman kita juga semakin ditambah. Ya. Tapi kalau belum apa-apa sudah ketakutan, ya bagaimana imannya mau ditambah? Enggak bisa. Ini baru larangan-larangan seperti ini. Apalagi nanti kalau tidak bisa membeli dan menjual. Tapi kita tidak mengimani masuk ke dalam zaman itu. Kita mengimani kita sudah diraibkan. Wish. Saya melihat satu pekerjaan paralel ya. Antara penggenapan orang pilihan Tuhan bangsa Israel yang kembali dari berbagai macam penjuru dunia ke tanah Israel. Demikian juga orang-orang pilihan Tuhan di luar Israel. Dari berbagai macam bangsa suku mulai hatinya dibalik oleh Tuhan. Nggak usah jauh-jauh di Indonesia aja. Banyak orang dari kepercayaan-kepercayaan lain tiba-tiba percaya Yeshua. Kenapa? Karena harus digenapkan. Dan kalau saya lihat begini, apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 11 itu memang sekarang ini sedang dalam penggenapannya. Ya, Roma pasal 11 kita lihat ya. Ayat ke-25. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri.
bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel, perhatikan ya, sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Sama seperti yang tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Zion. Dan Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Ya. Kalau saudara baca di media-media, dari Cina mulai berdatangan. Beberapa hari yang lalu saya lihat di National Geographic. Ada satu daerah di sana, itu memang di Cina ya. Ada sekumpulan orang Yahudi yang menurut sejarah sekitar beberapa ribu tahun yang lalu, at least 1000 tahun yang lalu, mereka memang ya mungkin setelah penghancuran Yerusalem dan sebagainya, mereka lari ya, ke tanah Cina. Ya, mereka menyembah seperti orang Israel. Ada saya lihat dia pakai shofar. Luar biasa. Ya, itu dari Cina. Dari negara-negara lain. Ya, yang kita lihat kan dari benua-benua. Tapi ingat, ada tertulis dari pulau-pulau. Mereka akan dipersatukan dengan cara Tuhan. Ya. Dan Israel memang terbuka. Ketika mereka kembali, langsung jadi warga negara. Langsung jadi warga negara. Karena memang itulah perintah Tuhan. Tetapi di sisi lain yang saya lihat, orang-orang gak usah jauh-jauh lah di Indonesia aja. Mulai banyak yang percaya kepada Bapa Yahweh. Mulai bertobat. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang tadinya memanggil nama-nama dewa-dewa, nama-nama ilah lain. Mulai mulutnya ketika mau menyebut nama ilah lain, mulai ketutup. Tapi masih belum berani menyatakan nama yang benar. Tetapi akan tiba saatnya, dan itu sekarang sedang terus berjalan. Sehingga penggenapan apa yang dikatakan dalam Roma tadi. Jumlah yang datang ke Yesus akan digenapkan. Jumlah yang ditarik Tuhan akan digenapkan. Klop. Fit. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, berapa siapkah kita? Kita memang punya kerinduan untuk keluarga-keluarga besar kita. Kita punya kerinduan untuk memberitakan nama Yahweh. Tapi yang saya perhatikan, kebanyakan responnya ya biasa-biasa aja. Karena tidak merasa bahwa nama itu adalah nama yang kudus. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Banyak berita juga mulai muncul. Mereka yang namanya pelayan-pelayan luar biasa. Mulai dibongkar keborokan-keborokannya. Ya. Banyak orang yang tadi memuja-muja pelayan-pelayan Tuhan. Sekarang mulai dibongkar keborokan-keborokannya. Kenapa? Karena Tuhan tahu di dalam naungan orang-orang ini ada orang yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Bapa Yahweh. Nah, Tuhan punya cara untuk memisahkan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, pisahkan dirimu. Pemisahan memang sesuatu hal yang seringkali buat daging sangat sakit.
Tetapi pemisahan untuk pemulihan bagi umat Tuhan. Tuhan punya cara. Sehingga walaupun kita dipisahkan, kita tetap merasakan damai sejahtera. Ya, ingat bangsa Bapak Abraham. Bapak Abraham keturunan dari Adam terus ke bawah. Ya, berdasarkan yang sudah kita pelajari, Bapak Abraham merupakan keturunan yang ke-20 dari siapa? Dari Adam. Ya. Dan ketika Tuhan sudah menentukan kamu harus dipisah, maka pemisahan pun terjadi. Ya. Kenapa harus dipisah? Karena kalau enggak dipisah, Abraham tidak akan pernah bisa dimurnikan. Ya. Kita melihat, walaupun pada awalnya ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 11. Kita baca mulai ayat 27. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakan Lot. Matilah Haran di hadapan Terah ayahnya di negeri kelahiran di Ur Kasdim. Terus Abram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak perempuan Haran, ayah Milka dan ayah Yeska. Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yakni anak Haran. Dan Sarai menantunya istri Abram anak-anak mereka berangkat bersama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka tiba di Haran, menetap di sana. Usia Terah adalah 205 tahun. Dan matilah Terah di Haran. Terah berinisiatif pertama membawa Abram, istrinya, cucunya ke tanah Kanaan. Itu inisiatif Terah. Ya. Kemudian setelah sampai di Haran, ternyata berhenti. Nah, kemudian turunlah perintah Tuhan dalam Kejadian 12. Ayat 1. Jadi inisiatif ke Kanaan itu dari Terah ya. Kejadian 12 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Tuhan mau supaya Abram melanjutkan ke tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? Ya, jelas dikatakan oleh Tuhan. Keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ya. Tetapi apa yang terjadi kita melihat di dalam ayat kelima, kita lengkap. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Nah, ini salahnya di sini. Tuhan tidak memerintahkan Abram membawa Lot. Ya. Tetapi dia bawa. Ya mungkin ya wajar. Kalau pikiran wajar-wajar ya wajar aja. Kan biar gimana, ini kan ya semacam apa, keponakannya kan.
Dia bawa. Ingat, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Engkau tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan punya cara untuk memisahkan. Dan mereka sama-sama. Tetapi dalam perjalanan kemudian kita lihat mulai terjadi pertengkaran. Karena Lot punya harta benda banyak, Abraham punya harta benda banyak. Cara Tuhan untuk melakukan apa yang dia perintahkan, pisahkan dirimu. Ya, akhirnya pisah. Baru setelah pisah, rencana Tuhan semakin dimajukan, semakin maju dalam hidup Abraham. Tapi dari sana kita melihat Abraham pun sebagai orang pilihan Tuhan. Tidak lepas dari kelemahan. Ya. Tidak lepas dari kelemahan. Tapi bukan berarti kelemahan itu menjadi alat bagi kita sebagai alasan untuk membenarkan diri. Nah, itu yang hati-hati. Ya. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan mau sejak zaman Abraham terjadi pemisahan antara yang mau sungguh-sungguh dan yang tidak mau sungguh-sungguh. Jelas dikatakan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Lot itu lebih tertarik kepada kebutuhan dunia. Ya. Dan Tuhan memang memisahkan Abraham dari semua keinginan-keinginan dunia. Walaupun bagaimana setan tetap berusaha untuk menggoda Abraham. Ya. Abraham ditunggu-tunggu nggak punya anak. Istrinya juga mulai bertanya-tanya. Udah semakin tua, nggak mungkin punya anak. Timbullah akal manusia. Bawalah Hagar. Kawini si Hagar. Mungkin melalui dia kita punya keturunan. Abraham pun tidak mikir panjang. Dikasih perempuan muda yang masih segar. Terus dia berpikir, masukkan pikirannya si Sarah kan. Mungkin melalui dia kita punya anak. Masuklah itu. Enggak tanya Tuhan. Dia kawin, plus. Ya memang mereka punya anak. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Karena dia tidak tanya Bapa Yahweh. Sangat berakibat fatal sampai detik ini. Tetapi semua Tuhan izinkan terjadi. Ya. Tetapi Tuhan punya cara dari semua itu bagaimana dipisahkan. Tuhan punya cara untuk memisahkan mana benih gandum dan mana benih lalang. Hanya dengan satu cara, yaitu firman yang murni. Firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Yang diberikan Ruach HaKodes kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Oh, 35 tim. Yang bisa mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Sampai kepada saat ini. Tuhan beritakan. Ya banyak orang yang sebodoh amat. Ya. Ada orang yang lebih mengutamakan kegiatan lain daripada ibadah. Ya.
Nah itu kita harus hati-hati. Itu kan memang pilihan. Memang pilihan. Ya. Tetapi tidak semua orang mau memilih, saya ibadah dulu, baru yang lain. Saya teringat waktu saya masih kerja dulu di Arko ya. Di perusahaan itu setahun bisa 3-4 kali mengadakan tur keluarga. Tapi setiap tur itu pasti hari Sabtu Minggu. Saya nggak mau hadir. Saya juga nggak beritahu istri saya. Mungkin kalau karena di komplek kan, ini kok baru ngumpul-ngumpul. Nah kita pergi ke gereja. Ya, pergi ke gereja, saya nggak peduli. Ya, kita sedang belajar, diajar oleh Bapak Yahweh untuk sempurna. Mengutamakan ibadah lebih dari yang lain. Karena itu kan hanya kesenangan-kesenangan dunia. Memang enak ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Tapi apa yang dibicarakan di sana? Oh, hal-hal yang negatif banyak di sana. Ya. Tuhan punya cara supaya kita pun dipelihara, diajar Tuhan. Kita butuh hiburan, tetapi Tuhan punya cara hiburan yang bagaimana yang boleh kita nikmati. Itu pilihan. Tapi saya lihat banyak orang sekarang, aduh, gak apa-apa kan sekali-sekali gak ibadah. Gak apa-apa, ibadah itu kan urusan pribadi. Kita tinggal milih kan, mau pilih ibadah atau memilih yang lain, terserah. Tapi kalau tiba-tiba saat ibadat dia datang, ya kita senang. Kalau yang gak mau ibadah ya itu urusan mereka. Urusan mereka sendiri. Ya. Jangan sampai nanti nangis-nangis seperti zamannya Nuh. Tapi sudah terlambat. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan mengajarkan, mengingatkan kita semua. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, dia tahu pergumulan kita punya masalah kan? Pribadi lepas pribadi kita punya masalah. Masalah keluarga, masalah istri, masalah suami, masalah anak. Oh, begitu banyak masalah. Tetapi ketika kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, sama seperti pemungut cukai datang, Tuhan ampuni dosaku. Ketika ada kerendahan hati, maka tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, seringkali orang banyak lupa ayat-ayat ini. Ya. Hanya maunya datang, nangis, minta didoain, Loh, kau sudah menjadi anak Bapa Yahweh. Rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Serahkan semua masalahmu dalam tangan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat ke-5. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Terjemahan lain, serahkanlah rencanamu kepada Bapa Yahweh. Serahkanlah cita-citamu kepada Bapa Yahweh.
Serahkan semua isi hatimu kepada Bapa Yahweh dan percaya. Percaya, intinya di situ. Ya. Nah, kita belajar. Semua itu perlu kita mendidik diri kita ini. Karena diri kita ini sebagiannya dikuasai oleh si jahat. Jiwa kita ini sebagiannya milik si jahat. Tuhan sedang merubah supaya sebagian yang dirampas si jahat karena dosa leluhur dipulihkan kembali kepada kita. Sehingga kita memiliki seutuhnya jiwa Yeshua. Kan jelas dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 21. Haleluya. Apa yang dinyatakan? Saudara, kita harus meditasikan karena itu firman. Firman itu pribadi Tuhan sendiri. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Jangan remehkan firman-Nya. Karena setiap firman itu adalah pribadi Tuhan. Kita lihat Amsal pasal 13 ayat 13. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan. Tapi siapa takut pada perintah, dia akan dipahalai. Setiap firman, kita belajar menghormatinya, mempercayainya. Karena firman itu Tuhan sendiri. Bagaimana ya belajar? Semua kan belajar. Dengan kita melatih diri untuk mentaati dan mempercayainya, engkau akan melihat apa yang dinyatakan itu terjadi. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Tuhan bukan setia kepada orang. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena firman itu pribadinya. Saat ini banyak pelayan-pelayan Tuhan diutus Tuhan. Karena waktu kedatangannya sudah semakin dekat. Bagaimana respon kita? Orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Orang-orang yang mau belajar setia untuk beribadah kepada Dia. Apakah hidupku berubah? Ya. Ingat, yang merubah kita itu hanya firman. Ya. Dan firman itu akan merubah kita kalau kita percaya kepada Dia. Kalau enggak bisa. Ya, enggak bisa. Karena firman itu Tuhan itu sendiri, Dia tidak pernah mau memaksa. Enggak pernah. Tetapi kalau kita bilang, Tuhan, mampukan aku. Bukan saya percaya kepada firman-Mu, tetapi terlebih mempraktekannya dalam hidup ini. Ya.
Saya sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang saya kan tanya Tuhan. Tuhan apa yang harus saya buat? Saya agak kaget ya waktu, udah lama saya tanya ini. Udah lama saya dapat ayat-ayat ini. Memberikan satu ayat dalam Yeskiel 3 ayat ke-17. Yeskiel pasal 3 ayat 17. Suatu ayat yang buat saya sangat luar biasa. Tapi karena Tuhan berikan itu bagi saya, ya saya mengucap syukur aja. Ayat ke-17. Hai anak manusia. Perhatikan ayat ini ya. Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi keluarga Israel. Engkau akan mendengar firman dari mulutku dan mengajar mereka atas namaku. Ini yang Tuhan berikan buat saya sejak beberapa tahun yang lalu. Ya, penjaga Israel. Israel dalam arti kata yang lain, Yisrael. Berasal kata Yasar El. Yasar itu lurus. El itu Tuhan. Artinya jalan Tuhan yang lurus. Seringkali ketika kita harus memberitakan yang benar, banyak orang yang belum tentu bisa terima. Tapi karena Tuhan bilang, ya, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi keluarga Israel. Engkau akan mendengar firman dari mulutku dan mengajar mereka atas namaku. Ya, saya belajar mengikuti. Belajar lebih peka lagi apa sih Tuhan. Dan saya mengucap syukur banyak hal yang Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Dan saya sampaikan, saya beritakan. Berbagai macam respon yang gak jadi masalah. Karena Tuhan buka ya kasih tahu aja. Ajarkan aja. Ya. Karena semua yang tidak ada yang tertutup yang tidak Tuhan buka. Semua mau Tuhan kasih tahu. Banyak hal yang Tuhan singkapkan supaya kita sadar. Waktu Tuhan memang sudah tidak lama. Kita diberikan perhitungan-perhitungan dengan segala batasan-batasan. Kita mau ucap syukur bahwa semua itu memang semakin digenapkan. Tanda-tanda, berbagai macam tanda. Tetapi sekarang menjadi pertanyaan, berapa siapkah aku? Kalau Tuhanku datang, apakah didapatinya iman? Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 18. Ya, kadang-kadang kita kan sebagai manusia kita juga berpikir akan saudara kita, istri, anak-anak. Jangan kira Tuhan gak tahu, Tuhan tahu itu kita pikiran. Ya. Gak usah kecewa. Kadang-kadang aduh gimana Tuhan, saya punya beban. Suami saya, istri saya, anak saya, keluarga besar saya. Tuhan tahu bebanmu. Dikatakan oleh firman, taruh beban itu di bawah kaki Tuhan. Percaya kepadanya. Nanti dia yang bertindak. Kalau mereka memang umat pilihan Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan. Jangan kita memaksakan diri. Ya. Mungkin kalau kita melihat dengan kacamata kita sendiri, kita lihatnya kecewa. Tetapi kalau kita memejamkan mata, duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan, tolong, ini bebanku. Air mata orang yang sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan berharga di mata Tuhan. Ya.
berharga. Nah, kita belajar. Tapi di samping itu, kita pun harus terus mengoreksi diri. Kita pun harus terus menerus cek, saya ini apakah sudah berkenan kepada Bapa Yahweh? Apakah saya berkomunikasi terus dengan Dia? Jangan lupa ya, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kau bangun, Tuhan terima kasih. Terpuji namamu. Terima kasih hari yang indah, berkat yang luar biasa. Ya. Ketika kita mengucap syukur, maka damai sejahtera Tuhan. Terus tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku buat sekarang? Apa yang harus aku buat sepanjang hari ini? Ya mungkin kita punya pekerjaan-pekerjaan rutin. Tetapi di samping pekerjaan-pekerjaan rutin ada yang Tuhan mau kita kerjakan. Bisa aja nanti kamu akan ketemu si A. Belajar memberitakan firman. Ya, belajar jangan bilang oh saya ini bukan pelayan Tuhan. Loh. Kita yang sudah dipanggil oleh Bapa Yahweh, kita adalah pelayan Tuhan. Karena itu saya senantiasa himbau baca firman. Karena firman itu modal kita. Supaya dimanapun ketika ada orang yang bertanya, kita siap untuk menjawab. Sehingga kita menjadi berkat. Ya. Nah, Tuhan kan punya berbagai macam cara untuk melatih saudara dan saya berani memberitakan apa yang benar dan berani menyatakan itu tidak benar dan tidak sesuai firman. Tapi kan itu tergantung kerinduan hati kita. Jangan kita hanya duduk diam manis ibadah, habis ibadah pulang udah. Bukan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan supaya kita memancarkan kasih-Nya, memancarkan kemuliaan-Nya, memancarkan keharuman-Nya karena firman yang ada, yang diberikannya bagi saudara dan saya, itu akan merubah kita. Sehingga ketika orang melihat saudara, bukan lagi melihat kita seperti manusia biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada kehidupan dari Bapa Yahweh. Sehingga dengan cara Tuhan kita diajar untuk berani menyatakan kebenarannya. Jangan puas ya dengan situasi kondisi iman saudara dan saya saat ini. Tuhan mau kita terus maju sampai kepada titik kesempurnaan. Nah, kita tidak tahu sempurnanya itu sampai di mana. Ingat ya, kita tidak tahu yang dinamakan iman yang sempurna seperti yang Tuhan kehendaki itu sampai di mana, kita tidak tahu. Tetapi jalanilah hidup ini dengan mengandalkan firman. Karena firman itulah satu-satunya kekuatan kita. Sehingga dengan mengandalkan iman, mengandalkan firman, iman kita pun semakin ditambah sampai sempurna. Nah, kita harus melatih diri. Ya. Tadinya kan kita mungkin nggak bisa berdoa. Terus ketemu orang nanya, "Pak, doain saya dong." Oh, doain apa yang didoain ya? Dulu kan kita begitu juga. Tolong doain dong. Doanya hafalan doa Bapa kami. Tapi itulah cara Tuhan untuk mendidik saudara dan saya. Sehingga dengan demikian kita bertumbuh sesuai dengan kehendaknya. Dan kita dibuatnya tidak akan pernah malas bergaul dengan Tuhan. Kalau sudah malas bahaya. Ingat ya, Tuhan paling benci orang malas. Orang malas itu nggak dipakai sama Tuhan.
Baca firman malas. Mau makan aja malas. Mau mandi malas. Semua malas, pemalas. Nah, orang seperti ini nggak akan Tuhan taruh di sorga. Pemalas mau ngapain? Ya, sehingga firman Tuhan aja mengajarkan kepada kita. Lihatlah semut. Semut itu nggak ada pemimpinnya, tapi rajin bergerak terus. Nah, kita belajar dari hal-hal yang kecil, kita belajar. Ya, ketika kita datang di rumah berdoa, ya, kan ada juga orang datang pulang gereja, ya udah duduk taruh terus tidur. Ya berdoa biar damai sejahtera Bapa Yahweh turun atas keluargamu. Biar malaikat surga menjagaimu, menjaga keluargamu. Sehingga walaupun engkau tidur, engkau bangun, tetap ada damai sejahtera. Karena Tuhan yang memelihara kita. Tuhan tidak mengutus 70 orang untuk percuma. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita dengan 70 menandakan bahwa kita ini adalah pendatang di muka bumi. Sama seperti bangsa Israel ketika masuk ke tanah Mesir, jumlahnya 70. Tetapi sebagai pendatang, Tuhan tidak mau kita terpengaruh dengan apa yang ada di dunia ini. Justru Tuhan mengendaki kita dapat merubah orang yang dikuasai oleh dunia, supaya mereka pun memperoleh kasih karunia dan keselamatan dari Bapa Yahweh. Dan itu sebagai seorang pelayan Tuhan saya menghimbau, ya, jangan pernah kecewa dengan apa yang kita hadapi setiap hari. Kadang-kadang kecewa kan? Pamannya seperti ibu kita minggu lalu, wah semangat anaknya mau, yang perempuan mau. Tiba-tiba gak mau, jangan kecewa. Kita tidak bisa paksa. Tuhan punya rencana yang lain. Ya, mengucap syukur aja. Ya. Dan ingat, seperti yang awal saya katakan, hanya Nuh orang yang benar, ya. Istri, anak-anak, menantu-menantu, tidak ada ayat yang menyatakan mereka orang benar. Tetapi karena Nuh orang yang benar dan mau sungguh-sungguh, seisi rumah tangga diselamatkan. Nah, kita belajar seperti itu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.